Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan Zainal, NIM 201 105 040. Saya akan membacakan hasil tugas metode dan metode penelitian kuantitatif. Pengertian kuantitatif. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandasan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah saintifik karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu kontraempiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan sebagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian kuantitatif beserta pengertiannya. Yang pertama, penelitian eksploratif merupakan studi penjajakan, terutama sekali dalam menetapkan konsep yang akan digunakan dalam ruang lingkup peneliti yang lebih luas dengan jangkauan konseptual yang lebih besar. Yang kedua, penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif mencoba memberikan gambaran keadaan masa sekarang secara mendalam, sedangkan penelitian historis hanya setuju untuk masa lampau. Yang ketiga, penelitian korelasi. Merupakan suatu tipe penelitian yang dilihat hubungan antar satu atau beberapa ubahan dengan satu atau beberapa ubahan yang lain. Yang keempat, penelitian kausal komparatif. Tipe penelitian ini, seperti juga tipe penelitian yang lain, bersifat ex post facto. Ini berarti bahwa data dikumpulkan setelah semua fenomena atau kejadian yang diteliti berlangsung atau tentang hal-hal yang telah terjadi sehingga tidak ada yang dikontrol. Yang kelima, penelitian tindakan atau action risk. Tindakan merupakan studi mengenai situasi sosial dengan maksud memperbarui tindakan atau action yang dilakukan. Yang keenam, penelitian eksperimen merupakan satu-satunya tipe penelitian yang lebih akurat atau teliti dibandingkan dengan tipe penelitian yang lain dalam menggunakan relasi hubungan sebab akibat. Dan yang ketujuh, ini merupakan hal yang terakhir, yaitu penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan atau developmental reason bukan hanya untuk menggambarkan hubungan antara keadaan sekarang, melainkan juga untuk menyelidiki perkembangan dan perubahan yang terjadi sebagai fungsi waktu. Cara menentukan hipotesis. Satu, menggunakan tiga pendekatan dasar. Peneliti membandingkan kelompok-kelompok dalam variabel bebas untuk melihat dampaknya terhadap variabel terkait. Peneliti menggabungkan satu atau beberapa variabel bebas dengan satu atau beberapa variabel terkait. Peneliti mendeskripsikan respon-respon terhadap variabel bebas, variabel median, atau variabel terkait. Yang kedua, salah satu hal yang paling sering muncul dalam penelitian kuantitatif adalah pengujian terhadap suatu teori dan spesifikasi rumusan masalah atau hipotesis yang berhubungan dengan teori tersebut. Tiga, variabel bebas dan variabel terkait harus diukur secara terpisah. Yang keempat, untuk mengurangi kelebihatan muatan, tulislah hanya rumusan masalah atau hipotesis saja, tidak keduanya, kecuali jika hipotesis tersebut dibuat berdasarkan rumusan masalah atau mengenai hal ini akan dijelaskan kemudian. 5. Jika hipotesis yang akan digunakan ada dua bentuk, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Selanjutnya, cara menentukan populasi dan sampel.
Satu, jabarkan dengan baik permasalahan yang akan diteliti sehingga menjadi operasional. Yang kedua, rumusan karakteristik populasi penelitian dan tentukan batas wilayah populasinya. Yang ketiga, tentukan jumlah populasi penelitian. Yang keempat, masukkan semua unsur populasi ke dalam sampel. Dan yang kelima, tentukan besarnya ukuran sampel. Teknik analisis data. Jenis analisis data merupakan jenis analisis data yang digunakan. Yang kedua, teknik analisis kemukakan apa teknik statistik yang digunakan. Tiga, rumus. Kemukakan seluruh rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis dan tentukan pola sumber referensi dari rumus yang dikutip. Yang keempat, kriteria pengujian hipotesis. Kemukakan kriteria pengujian hipotesis. Yang kelima, kemukakan pula apabila menggunakan program komputer untuk mengolah data. Selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas, yaitu uji ini sebenarnya untuk melihat kelayakan butir-butir pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat mendefinisikan suatu variabel. Kedua, daftar pertanyaan ini pada umumnya untuk mendukung suatu kelompok variabel tertentu. Uji validitas dilakukan setiap butir soal. Dan jika R tabel, R hitung, maka butir soal disebut valid. Yang selanjutnya uji reliabilitas, yaitu untuk menilai kestabilan ukuran dan konsistensi responden dalam menjawab kuesioner. Kedua, uji reliabilitas dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh pertanyaan. Jika nilai alfa 0D60, maka disebut dengan variabel. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.